Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara sekalian dalam Kristus, kita sudah masuk ke hari Senin Prapaskah, minggu pertama, dan dalam hari itu bacaan-bacaan mengundang kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang perlu mendalami sedikit apa yang maksud. Tentunya rabi-rabi dari zaman Yesus sendiri sudah berkata bahwa seluruh hukum Taurat bisa disatukan, diringkaskan dalam perintah itu, mencintai sesama seperti diri sendiri. Tetapi kita ingat bahwa dalam Injil Lukas ada seorang ahli Taurat yang tanya, siapa sesamaku? Dan tentu hal itu bisa menjadi pertanyaan. Kalau kita membaca bacaan pertama dari hari Senin ini, kita lihat selalu datang kembali kata itu, saudara sebangsamu, saudara yang satu bangsa dengan dika. Dan kita ingat bahwa justru pada zaman Yesus, orang yang bukan Yahudi dianggap sebagai orang yang harus dijauhkan. Pun orang Samaria, waktu Yesus berani menyapa seorang ibu Samaria yang datang ambil air di sumur, ibu itu berkata, bagaimana engkau orang Yahudi mau bicara dengan aku, orang yang bukan dari Yahudi tetapi orang Samaria. Maka ini yang perlu kita cari. Pertama, satu ahli Taurat, ahli kitab suci dari Indonesia, saya lupa namanya, tetapi seorang Jesuit lah, yang berkata bahwa kalau baca itu harus hati-hati. Yesus tidak berkata cintailah atau kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi engkau, tetapi kasihilah sesamamu seperti engkau. Dengan menyadari bahwa aku tidak pantas dikasihi, bahwa aku orang lemah dan berdosa, bahwa justru aku kalau dinilai menurut ukuran agama, aku itu adalah orang yang perlu dijauhkan. Ingatlah waktu Yesus mau makan dengan Levi dan dengan orang-orang yang dianggap pendosa, langsung orang ahli Taurat berkata, mana berani makan dengan orang berdosa. Dan itu yang perlu kita sadari. Aku hanya bisa diampuni, aku hanya dikasihi oleh Allah, karena Allah justru datang untuk mendekati yang paling rendah. Aku datang bukan untuk orang jujur, tetapi untuk orang berdosa. Dan tentunya gampang menilai sesamaku seperti orang berdosa, seperti orang yang tidak bermutu, seperti orang yang kurang bisa dikasihi. Dan inilah perintah, kasihilah mereka seperti engkau dikasihi oleh Allah, walaupun engkau tidak layak dikasihi. Lagi pula, Injil hari ini memberi suatu gambaran tentang hari kiamat. Waktu Yesus akan datang dalam kemuliaannya dengan malaikat-malaikatnya untuk
menghakimi, untuk memutuskan siapa yang masuk ke kerajaan Allah, siapa yang dijatuhkan ke neraka. Dan dikatakan semua bangsa datang. Bukan orang Israel, bukan hanya orang Katolik, semua bangsa. Dan kalau kita tahu bahasa Indonesia, semua bangsa berarti yang kafir, yang justru dianggap tidak layak. Dan mereka datang dan akan dibedakan bukan atas dasar agamanya, tetapi atas dasar caranya yang dia melakukan orang lain. Yesus berkata, "Aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Ini juga yang dulu dikatakan oleh Yesaya, puasa yang benar ialah justru memperhatikan orang yang telanjang, yang lapar, yang menderita, yang miskin. Dan orang yang justru bukan penganut agama Katolik atau agama Israel, tetapi suku-suku dari luar. Mereka tanya, "Kapan kami bertemu dengan Engkau, ya Yesus? Kami belum kenal dengan Engkau." Dan jawaban Yesus luar biasa. "Setiap kali kamu memperhatikan saudaramu yang dalam kesusahan, kamu temu dengan aku." Dan ini yang Santo Vincentius selalu menekankan. Dia katakan, orang-orang miskin susah disukai. Mereka kotor, mereka tidak tahu sopan, mereka tidak bisa bicara dengan baik. Tetapi balikkanlah mata uang itu dan kamu akan lihat Yesus. Sekali lagi, karena kita mengatasi cara menilai orang lain ala manusiawi, kita akan bisa mendekati sesama dan dalam hal ini bertemu dengan Yesus. Yesus yang justru menjadi orang yang pernah capek, pernah lapar. Yesus yang menderita disalib dengan diolok-olokkan dan dihinakan. Yang ini jangan hanya berkata, "Ya, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dikau." Ya, saya baca satu renungan dari seorang pastor Prancis yang berkata suatu kalimat yang menarik, "Cintailah dirimu seperti sesamamu." Kalau engkau mencintai sesamamu, engkau pasti akan bisa melihat dirimu seperti orang yang sudah dikasihi Allah, sudah diampuni, dan dengan demikian akan bisa dekat dengan sesamamu. Ini kita terlalu cepat mengambil keputusan, ya harus baik hati dengan orang lain supaya seperti saya patut dicintai. Sebaliknya, kita harus mengakui keempuhan kita. Dalam teks pertama, justru yang disebut ialah orang yang bekerja yang tidak dibayar gajinya, orang yang menderita macam-macam, orang yang justru dipinggirkan. Dan kita kembali terus pada kata Paus Franciscus, gereja harus keluar dari moralnya yang tertutup dan mengerti bahwa Yesus membalikkan semua, membongkar semua rasa kita yang sebagai orang yang hebat dan baik-baik seperti orang Farisi, tetapi justru
menyadari bahwa hanya kasih Allah yang memungkinkan kita bisa saling mengasihi. Karena perintah Yesus bukan cintailah atau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tetapi saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi dengan menyadari bahwa untuk itu harus cari rencana Allah atas diri saya, atas diri orang lain, bukan melihat kelemahan, kekurangan atau dosa, bukan menilai secara negatif, tetapi karena Yesus sudah mau menjadi begitu dekat dengan orang miskin, menjadi orang miskin sendiri yang dihinakan, sampai Paulus berkata waktu dia disalibkan, dia jatuh di bawah hukum Taurat yang berkata orang yang dipaku pada kayu terkutuklah. Kalau Yesus sampai situ, baru perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ada akan arti. Baru kata Yesus, aku lapar, kamu memberi aku makan. Masa sekarang dengan pandemi sangat perlu. Baru hal itu akan menjadi bukan hanya baik-baik saja, tetapi suatu tuntutan untuk mengubah secara total hidup kita, pandangan kita atas sesama, atas diri sendiri. Dan ini kerja untuk Prapaskah. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami untuk berbuat adil dan benar. Semoga puasa dan pontong dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama dengan pengantaran Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku